Selamat pagi anak-anak kelas 5 dimanapun Anda berada. Kembali lagi di tahun 2021 dengan semangat baru di semester kedua. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Tema 6, subtema 1, materi suhu dan kalor, pembelajaran ke-1. Perhatikanlah gambar-gambar peristiwa berikut. Gambar kegiatan manakah yang paling sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Ya, ada api dan matahari. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Bagaimanakah cara mengukur energi panas tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhkanlah permukaan mistar plastik itu. Apakah yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dengan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Cermati kembali bacaan di atas. Bacaan di atas merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita.
Dalam kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan di dalam buku ini? Untuk lebih menambah wawasan kita terhadap isi materi, marilah kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Sumber energi panas yaitu segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan energi panas. Kedua, sebutkan paling sedikit 2 sumber energi panas yang kamu ketahui. Contoh sumber energi panas yaitu matahari dan api. 3. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Manfaat matahari bagi kehidupan diantaranya 1. Membantu proses fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Yang kedua, matahari juga membantu manusia seperti mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk menjemur pakaian yang basah. Nomor 4, tunjukkanlah cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Contoh cara membuktikan energi panas. Pertama, menggosokkan kedua tangan selama beberapa menit. 2. Menggosokkan mister plastik pada kain yang kering selama beberapa menit. Nomor 5. Bagaimanakah cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Nenek moyang kita menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api, atau menggosokkan batang-batang kayu yang kering sampai keluar api. Nomor 6. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Api dapat digunakan untuk memasak, menjadi pengganti lampu, dijadikan api unggun untuk menghangatkan tubuh, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Nomor 1, apa judul bacaan di atas? Judul bacaan di atas yaitu sumber energi panas. 2. Tuliskanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Paragraf pertama, kata kunci sumber energi panas. Paragraf kedua, kata kunci kegunaan matahari. Paragraf ketiga, kata kunci cara menghasilkan energi panas. Paragraf keempat, kata kunci asal mula api. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bacaan di atas yaitu sumber energi panas ada di sekitar kita, dan sumber energi panas terbesar adalah matahari. Matahari dapat digunakan oleh tumbuhan dalam membantu fotosintesis, serta membantu manusia untuk mengeringkan padi, mengeringkan ikan asin, dan juga mengeringkan baju. Itulah pembahasan dari soal-soal yang ada di buku paket kalian. Tentunya kalian dapat mengembangkan jawaban dalam pembelajaran hari ini menurut pendapat kalian masing-masing. Kini saatnya kita untuk mengamati. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Amatilah kegiatan pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Perhatikan tabel berikut. Lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Misalnya kegiatan menanak nasi. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api dari kompor. Misalnya kita memasak menggunakan
kompor listrik, alat penanak nasi elektrik, sumber energi panas yang digunakan listrik. Kalian bisa mengembangkan dengan jawaban kalian sendiri dengan 3 contoh berikutnya. Kalian juga dapat menggunakan contoh-contoh dari bacaan yang sudah kita pelajari hari ini untuk memudahkan dalam mengamati. Misalnya, agar laporan kalian mendapatkan nilai yang sempurna, berikut kami sajikan kriteria penilaian yang harus kalian patuhi dalam melakukan pengamatan. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Saatnya melakukan percobaan. Siapkanlah alat dan bahan berikut: 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu dengan ukuran yang sama, dan pencatat waktu. Langkah-langkah kegiatan kita hari ini: 1. Letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. 1 wadah diletakkan di luar kelas di bawah sinar matahari. Wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam kelas. Karena kita sedang belajar di rumah, maka lakukanlah kegiatan ini di rumah kalian. Wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat yang terlindung dari sinar matahari. Setiap anggota kelompok akan mengamati, mengukur, dan mencatat waktu-waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Lakukanlah bersama anggota keluargamu. Perhatikan gambar berikut ini. Es yang pertama diletakkan di luar ruangan yang terkena sinar matahari. Es yang kedua diletakkan di meja di dalam rumah kalian atau di dalam ruangan. Kemudian es yang ketiga dimasukkan ke dalam wadah yang sedikit tertutup. Amatilah hal-hal berikut. 1. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Adakah perbedaannya? Jika ada, catatlah. 2. Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Di luar ruangan, di dalam ruangan, atau di dalam wadah tertutup? 3. Jelaskanlah alasanmu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nomor 4. Dapatkah kamu menarik kesimpulan dari kegiatan di atas? Diskusikanlah bersama anggota keluargamu. Buatlah laporan pengamatan dari kegiatan tersebut. Kriteria penilaian dari kegiatan ini: 1. Siswa mampu menjelaskan perubahan ukuran es batu pada ketiga wadah dengan jelas dan tepat. 2. Siswa mampu menjelaskan es batu yang mencair terlebih dahulu berdasarkan pengamatan. Siswa mampu menjelaskan alasan mengapa es batu tersebut mencair terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, mari kita renungkan apa saja hal menarik yang kita pelajari pada kegiatan hari ini. Adakah hal-hal yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Jika ada, sebutkan di kolom komentar di bawah ini.